Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dewi Nur Arifah, NIM 2018 008283, ingin mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Analisis Pengaruh Digital Marketing, Hedonisme, dan Brand Equity terhadap Purchase Decision Smartphone iPhone di Yogyakarta. Baiklah, yang pertama ada latar belakang. Di sini, berkembangnya media iklan berbasis teknologi membuat perusahaan berlomba-lomba ingin memasarkan produknya melalui media sosial. Salah satu media telekomunikasi yang paling diminati akhir-akhir ini adalah handphone atau smartphone. Apple Inc. sendiri menjadi salah satu korporasi multinasional yang berkembang pesat di era globalisasi. Bahkan pada tahun 2019, perusahaan ini dinobatkan oleh Forbes sebagai perusahaan teknologi terbesar di dunia. iPhone sendiri adalah ponsel pintar yang dirancang dan dijual oleh Apple Inc. iPhone telah menggunakan sistem operasi seluler iOS Apple, yang pada iPhone disebut iPhone OS. iPhone pertama dirilis pada 29 Juni 2007. Karena daya tariknya yang sangat tinggi, iPhone mampu membuat pelanggan melakukan purchase decision tidak hanya sekali namun berkali-kali. Unsur yang dapat mempengaruhi purchase decision konsumen antara lain adalah digital marketing, di mana informasi dari produk iPhone dapat ditemui di berbagai media sosial maupun di website resminya. Selain dari digital marketing, unsur lain yaitu hedonisme. Hedonisme sendiri mempengaruhi purchase decision smartphone iPhone karena sebagian besar pengguna iPhone merupakan kalangan menengah ke atas. Penggunaan smartphone iPhone juga sebagai bentuk pemenuhan gaya hidup dan ingin mencari status sosial menurut Indrawati 2015. Unsur yang paling mempengaruhi lainnya adalah brand equity, di mana brand atau merek memegang peranan paling penting karena konsumen akan melihat merek yang sedang tren di pasaran sebelum melakukan purchase decision, menurut Putra 2017. Yang kedua ada rumusan masalah. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu apakah digital marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision smartphone iPhone di Yogyakarta. Yang kedua, apakah hedonisme berpengaruh signifikan terhadap purchase decision smartphone iPhone di Yogyakarta? Yang ketiga, apakah brand equity berpengaruh signifikan terhadap purchase decision smartphone iPhone di Yogyakarta? Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu apakah digital marketing, hedonisme, dan brand equity berpengaruh signifikan terhadap purchase decision smartphone iPhone di Yogyakarta? Ketiga ada metode penelitian. Yang pertama yaitu sifat penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Yang kedua, definisi operasional. Yang pertama ada independen. Independen sendiri ada 3, yaitu digital marketing, hedonisme, dan brand equity. Yang kedua, dependent, yaitu purchase decision. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Di sini saya menggunakan 138 responden pengguna smartphone iPhone di Yogyakarta. Yang keempat ada teknik pengambilan sampel. Di sini saya menggunakan purposive sampling atau menggunakan skala Likert dengan menyebarkan kuesioner. Yang kelima sumber data dan metode data, yaitu data primer dari penyebaran kuesioner dan nilai dengan skala Likert. Tempat dan waktu Yogyakarta 25 Januari 2022. Yang keempat ada penelitian terdahulu. Yang pertama saya ambil dari Francilia Marcelina Mewah, Joni R.E. Tampi, Dani D.S. Mukuan 2019 dengan hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh koefisien regresi yang positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel e-commerce terhadap variabel keputusan pembelian bersifat positif, namun hasilnya sangat rendah. Yang kedua ada dari Mufti Rizaldi 2016, yaitu gaya hidup hedonisme dan keputusan pembelian berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone. Yang ketiga ada dari Ika Irwanti 2013, terhadap pengaruh positif yang signifikan antara ekuitas merek terhadap proses keputusan pembelian. Yang kelima ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji yang digunakan adalah Kolmogorov Smirnov dengan nilai signifikansi adalah 5% atau 0,05. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi 0,200 di mana lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian saya berdistribusi normal dan dinyatakan valid. Yang kedua ada uji multikolinearitas.
yaitu apabila nilai toleransinya lebih dari 0,10 atau VIV-nya lebih dari 10, maka variabel independen tersebut tidak memiliki multikolinearitas dengan variabel independen lain. Sedangkan hasil penelitian saya yaitu hasil uji variabel digital marketing atau DM memiliki toleransi sebesar 0,874 dan VIV 1,144. Variabel hedonisme atau HS memiliki toleransi sebesar 0,351 atau VIV sebesar 2,874 dan variabel brand equity atau BE memiliki toleransi sebesar 0,36 dan VIV 2,753. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model ini karena keseluruhan nilai VIP kurang dari 10 dan atau nilai toleransi lebih dari 0,1. Uji yang ketiga yaitu uji heteroskedasitas. Jika tidak ada pola serta titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedasitas. Berdasarkan hasil uji heterokedasitas yang ada di penelitian saya, titik-titik pada scatter plot menyebar ke kiri dan ke kanan. Titik 0 pada sumbu X serta menyebar di bawah sumbu Y, dan juga tidak berbentuk pola tertentu. Ini menunjukkan bahwa dalam regresi tersebut tidak terjadi gejala heterokedasitas. Yang keenam itu ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji T. Di sini saya langsung pada pembahasan. Yang pertama ada digital marketing. Hasil T hitung minus 2,066 dengan tingkat signifikasi 0,041 atau kurang dari 0,05. Di sini terdapat pengaruh, namun pengaruh tersebut berbanding terbalik yang mengakibatkan terjadinya pengaruh negatif atau H1 ditolak. Yang kedua yaitu hedonisme. Hasil T hitung 5,376 dengan tingkat signifikasi 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara variabel hedonisme atau HS terhadap purchase decision dengan arti H2 diterima. Yang ketiga yaitu brand equity. Hasil T hitung 5,936 dengan tingkat signifikasi 0,000 atau kurang dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara variabel brand equity BE terhadap purchase decision dengan arti H3 diterima. Yang kedua ada uji F. Di sini saya juga langsung pada pembahasan, yaitu hasil dari uji F model menunjukkan bahwa nilai F sebesar 99,723 dan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa signifikan kurang dari 0,05. Maka hipotesis dapat diterima. Dengan demikian menunjukkan bahwa H4 variabel bebas, digital marketing, hedonisme, dan brand equity berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat purchase decision. Yang ketiga ada uji determinasi. Diketahui bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,684 yang menunjukkan bahwa variabel digital marketing, hedonisme, dan brand equity dapat mempengaruhi variabel purchase decision sebesar 68,4%, sedangkan sisanya 31,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang ketujuh ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu variabel digital marketing atau DM memiliki pengaruh terhadap purchase decision. Namun pengaruh itu berbanding terbalik yang mengakibatkan terjadinya pengaruh negatif yang artinya H1 ditolak. Yang kedua yaitu variabel hedonisme berpengaruh signifikan terhadap purchase decision produk iPhone di Yogyakarta, yang artinya semakin tinggi tingkat hedonisme, maka semakin tinggi juga tingkat purchase decision untuk produk iPhone di Yogyakarta, yang artinya H2 diterima. Yang ketiga yaitu variabel brand equity, berpengaruh signifikan terhadap purchase decision, yang artinya semakin tinggi tingkat brand equity, maka semakin tinggi juga tingkat purchase decision produk iPhone di Yogyakarta. Yang keempat atau yang terakhir yaitu variabel digital marketing, hedonisme, dan brand equity berpengaruh signifikan terhadap purchase decision, yang artinya semakin tinggi tingkat digital marketing, hedonisme, dan brand equity, maka semakin tinggi juga tingkat purchase decision produk iPhone di Yogyakarta.
Sekian, terima kasih, salam dan bahagia.